Selamat Shalom. Selamat datang di ibadah minggu di Gereja Maranatha. Sebelum ketongan di dalam ibadah di sore hari ini, ada pujian yang akan disampaikan untuk mempersiapkan diri dalam ibadah di sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Seperti
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat sore, shalom. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 29 September 2024, pukul 18 WIB. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak semua dalam kebaktian ini, khusus bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran jemaat semua dengan penuh sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian dan topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati jemaat. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Kebaktian Minggu 29 September 2024 pukul 18 WIB merupakan kebaktian perhaliran untuk perjamuan kudus Oikumene Minggu 6 Oktober 2024. Kebaktian perjamuan kudus Oikumene Minggu 6 Oktober 2024 di Gereja Maranatha dilakukan hanya satu kali pukul 9 pagi, sedangkan pukul 18 merupakan kebaktian minggu pertama. Penerimaan kolekta Minggu 22 September 2024 pukul 9 pagi sebesar Rp12.179.000. Syukur sebesar Rp1.675.000. Persepuluhan sebesar Rp770.000 dan sarana fisik sebesar Rp889.000. Penerimaan kolekta Minggu 22 September 2024 pukul 18 sebesar Rp8.660.500. Syukur sebesar Rp730.000. Persepuluhan sebesar Rp1.398.000 dan sarana fisik sebesar Rp589.000. Kebaktian Minggu 29 September 2024 akan dilayani oleh Pendeta J. Fabian. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Immanuel. Pembacaan Alkitab Ester pasal 6 ayat 1 sampai 14. Yang mengisi pujian Leo Sihaan dan Dekele Project. Lagu prosesi masuk pelayanan nyanyian GPM nomor 37 dan nomor 40. Lagu untuk jabat tangan nyanyian GPM nomor 275. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatian diucapkan terima kasih, selamat mengikuti ibadah dengan Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati jemaat. Ambon 29 September 2024. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta R.A. Rikumahu MTH. Ketua Pendeta M. Takaria MSc Sekretaris. Mari jemaat disilakan berdiri, kita angkat pujian nyanyian GPM nomor 40. Saat yang indah kami rasakan. Saat
Ibu Bapa, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selamat sore, shalom. Mari kita tabiskan kebaktian minggu di saat ini. Kebaktian minggu kelima yang kami laksanakan saat ini jadi dalam nama Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, dan Roh Kudus kekuatan yang membarui. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Marilah kita mengungkapkan secara berbalasan Mazmur 150 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Haleluya, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Memujimu sebagaimana hidupku, karena cinta kasih setiamu menuntun di setiap waktu. Bagai rusa rindu airmu, begitu juga jiwaku. Gawai cinta mengalun syahdu, getarkan seluruh hidupku. Di jalur menyambut sang surya, hanya cahaya kemuliaan. Untukku mari taman lestari, sebarkan aroma cintamu. Ombak semu dari umat baru, memuji keagunganmu. Ya Tuhan, kekuatan untuk bersaksi bagimu. Padaku katamu dan abadi selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tak tersembunyi kehidupan kita di hadapan Tuhan. Meski kita bisa bersembunyi dari pandangan mata manusia, tetapi Tuhan Allah mengenal kita sampai ke kedalaman jiwa. Kita yang tahu apa yang telah kita lakukan selama sepekan, bahkan sepanjang hari-hari hidup.
Maka mari kita ada dalam pengenalan diri di hadapan Tuhan. Masing-masing berdoa, menyatakan keterbukaan diri di hadapan Tuhan. Sebelum kita mengingat segala dosa dan mengakunya dan menyampaikannya sendiri kepada Tuhan. Masing-masing disilakan untuk masuk dalam doa pengenalan diri. Jemaat yang kekasih, firman Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak berdosa. Sebab itu, mari kembali kita mengingat dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Barangkali kepada Tuhan, dosa dan kesalahan kepada suami, istri, orang tua, anak-anak, rekan sekerja di kantor, rekan sepelayanan di jemaat atau gereja. Ingatlah semuanya itu. Kesempatan diberikan untuk kita mengingat dosa-dosa kita. Mari kita menyanyi nyanyian GPM nomor 50 bait 1 dan 2. Kesalahan-kesalahan yang tadi telah kita ingat, sekarang mari kita akui itu di hadapan Tuhan Allah. Masing-masing mengakuinya. Dan firman Tuhan mengatakan, Allah adalah Allah yang setia dan adil, yang mau mengampuni segala dosa dan kesalahan, manakala kita datang dalam keterbukaan dan kejujuran diri di hadapannya. Masing-masing silakan berdoa untuk mengakui kesalahan-kesalahan dan dosa yang dilakukan.
Mari kita menyanyi lagi nyanyian GPM yang sama, bait 1 dan 2. Mari kita berdoa. Di hadapan-Mu terbuka seluruh kehidupan kami. Apa yang telah kami lakukan, yang menyakiti hati-Mu, ya Bapa, yang melukai perasaan dan batin orang-orang kekasih kami, rekan-rekan sekerja dan sepelayanan kami, semuanya telah kami akui di hadapan Tuhan. Tak tertutup pintu pengampunan-Mu. Itulah sebabnya kami datang memohonkan ampun atas salah dan dosa kami. Sebab siapakah kami manusia berdosa ini ya Tuhan. Jika Tuhan tidak berkenan memberi pengampunan, kebinasaan menjadi ujung jalan kehidupan kami. Tetapi padamu ada pengasihan, berlimpah kasih dan setia. Sebab itu dengan kerendahan hati kami bermohon, kasihani kami orang-orang berdosa, sucikanlah kami ya Bapa, dan barui kami agar kehidupan kami terus berkenan di hadirat-Mu. Amin. Mari jemaat silakan berdiri untuk kita mendengarkan petunjuk hidup yang baru. Dua Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Begini bunyinya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian firman Tuhan. Nyanyian GPM nomor 260, mari kita nyanyikan. Bernyanyi pujilah Tuhanku, bersorak pujilah kuasa-Nya, karena kasih-Nya besar kita selamat. Bersujudlah di hadapan-Nya, aku
Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita ada dalam pelayanan firman. Bagian Alkitab yang akan kita baca, terbaca dari Kitab Ester pasal 6, ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Kita akan baca secara berbalasan, beta baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara Jemaat baca ayat yang genap. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dengan kita melakukan nyanyian GPM nomor 65. Bapa, siapkanlah hatiku, aku mau mendengar sabdamu. Secara bersama-sama. Mordekai dihormati. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitalah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasweros. Maka bertanyalah raja,
kehormatan dan kebenaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduan dan raja yang bertugas pada Baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang dari luar istana raja untuk memberitahukan kepada Baginda bahwa ia hendak menyulakan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lalu jawab para biduan dan raja kepada Baginda, itulah Haman, ia berdiri di pelataran. Maka titah raja, suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku? Oleh karena itu jawab Haman kepada raja mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya. Hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu, seperti yang engkau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu, dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diarahkannya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya, beginilah dilakukan kepada orang-orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja, tetapi Haman bergegas pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Dan Haman menceritakan kepada Zeres istrinya dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif bijaksana dan Zeres istrinya kepadanya, jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia, malahan engkau akan jatuh benar-benar di depannya. Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu Bapa, saudara-saudara yang beta kasihi dalam Tuhan Yesus, selamat sore dan shalom. Pemberitaan firman pada minggu terakhir bulan September ini telah dibingkai oleh gereja kita dengan satu tema yang menarik. Dokumen sejarah menyelamatkan hidup. Mungkin ada di antara ibu bapak yang merasa apa pentingnya kita
membicarakan tentang dokumen sejarah. Lalu apa kaitannya dengan tema-tema pemberitaan sebelumnya di minggu-minggu bulan September yang telah kita dengarkan? Kita telah mendengarkan pada minggu-minggu sebelumnya bahwa pada kehidupan kita semua ada banyak sekali potensi sumber daya baik umat maupun pelayan, dan itu perlu didatakan. Kita telah mendengarkan juga bahwa setelah kita melakukan pendataan dengan data-data aktual itu, lalu kita bisa membuat perencanaan-perencanaan ke depan untuk pengembangan yang dilandaskan pada kasih karunia Allah. Pada minggu yang lalu kita pun sudah mendengarkan bahwa semua itu adalah demi kepentingan penata layanan potensi, demi kemajuan dan pengembangan. Dan pada minggu terakhir ini bicara soal dokumentasi. Semua yang sudah dijelaskan dari awal itu, data, rencana, penata layanan, jika itu tidak terdokumentasi menjadi satu dokumen dan arsip untuk dipegang, kita tidak akan mendapatkan satu catatan yang memberi arah untuk kita dapat tujuan bagi pekerjaan-pekerjaan dalam gereja ini. Sebab itu dokumen sangat membantu dan berdampak baik untuk waktu-waktu hidup ke depan. Itulah sebabnya mengapa kita menitik beratkan pemberitaan firman di minggu terakhir ini soal dokumen yang akan jadi catatan sejarah menyelamatkan kehidupan. Secara sederhana, ibu bapak saudara jemaat, sejarah itu berarti cerita tentang kebenaran. Kebenaran yang diungkapkan apa adanya, itu yang dibilang sejarah. Apapun yang terjadi di masa lampau di berbagai bidang kehidupan, entah itu sosial, ekonomi, politik, pendidikan, keuangan, yang terjadi di gereja dan masyarakat, ya, dapat dicatat sebagai sebuah dokumen sejarah. Dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga rumah tangga, kehidupan jemaat dan gereja ini serta masyarakat bangsa seutuhnya, kalau kita mau lihat itu juga banyak dokumen-dokumen, catatan-catatan sejarah kehidupan kita. Hal ini sebenarnya mau mengingatkan kita semua, ibu bapak saudara-saudara, bahwa sebagai manusia kita ini hidup di dalam sejarah, dan karena itu kita pasti mewarisi sesuatu. Kita pun akan mewariskan sesuatu. Baik dari sejarah sebelum kita atau dari para pendahulu, orang tua-tua kita, atau warisan dari masa lalu kita sendiri. Nah, yang namanya warisan ibu bapak itu bisa yang baik, tapi juga bisa warisan yang tidak baik. Warisan yang baik pasti menguntungkan kita, melegakan hati kita, melancarkan jalan-jalan kita ke depan. Tapi warisan yang buruk akan membebani, bisa juga menghambat dan merugikan jalan-jalan kita ke depan. Tapi yang namanya warisan, ibu bapak saudara jemaat, itu adalah sesuatu yang di luar kuasa kita untuk mengaturnya. Kita memang hanya menampung atau menanggungnya, istilahnya kita hanya tinggal mewarisinya saja. Nah, kalau warisan itu baik, seperti misalnya nama baik keluarga, harta warisan orang tua yang dibagi sama rata adil untuk anak-anak, ya. Benih unggul dari orang tua, kemerdekaan dan kesejahteraan yang diwariskan dari generasi sebelumnya dalam perjuangan-perjuangan mereka,
tentu kita senang dan bersyukur ibu bapak saudara. Itu tidak ada masalah. Tapi kalau sebaliknya warisan itu adalah hal-hal yang buruk, ya, warisan genetik yang buruk misalnya, warisan kemiskinan, penyakit turunan, atau kondisi bangsa yang terjajah, yang tidak merdeka oleh para generasi dahulu yang kalah perang misalnya, atau yang diwariskan itu adalah dosa dan kejahatan orang tua di masa lalu kepada anak-anak, tentu itu soal lain ibu bapak saudara-saudara. Dan hal itu kadangkala menjadi sesuatu yang membebani dan membuat kita berjuang untuk tidak lagi mau terikat dengan beban-beban hidup masa lalu. Ibu bapak saudara jemaat yang beta kasihi, kitab Ester yang jadi bacaan hari ini adalah salah satu kitab yang diletakkan dalam jajaran kitab-kitab sejarah. Ya. Sejarah apa ibu bapak saudara? Sejarah sebagai sebuah bangsa yang besar yang hendak dimusnahkan karena sebuah tipu muslihat, iri hati dan kebencian. Ya, jangan kita kira bahwa peristiwa dimusnahkannya satu bangsa itu kita alami di dalam sejarah kita, misalnya waktu Adolf Hitler. Tapi jauh sebelum itu di dalam Alkitab telah mencatat ada peristiwa genosid, pembunuhan secara massal yang mau dilakukan terhadap bangsa Yahudi di kerajaan Persia yang pada waktu itu dipimpin oleh Raja Ahasuerus. Jadi kitab Ester ini adalah kitab sejarah suatu bangsa yang hendak dimusnahkan. Tapi juga adalah sebuah kitab sejarah iman umat Yahudi bersama Tuhan. Jatuh bangun mereka bersama Tuhan. Ibu bapak, kalau kita baca kitab Ester ini, tidak ada satupun di dalam kitab ini tercatat nama Tuhan. Tidak ada satupun dalam kitab ini memuat nama Allah. Tidak ada. Ini kitab satu-satunya di dalam 66 kitab yang tidak ada nama Tuhan dan nama Allah. Apakah itu berarti Tuhan Allah tidak ada? Apakah itu berarti Tuhan tidak berkuasa mengendalikan sejarah kehidupan bangsa pada waktu itu? Tidak ibu bapak. Bukan berarti Tuhan tidak ada. Sebab Ester dan Mordekai yang menjadi tokoh utama dalam seluruh kitab Ester ini mau memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan sesungguhnya adalah sutradara yang bergerak di balik layar kehidupan sejarah hidup kita. Sebagai pribadi, sebagai satu komunitas, sebagai satu bangsa. Dan Allah selalu bekerja mendatangkan kebaikan, keselamatan yang tidak terlihat dan tidak nampak di mata kita manusia. Dari bacaan ini saya hendak memberi 3 pesan kepada kita. Apa yang bisa kita maknai? Pertama, ibu bapak, saudara jemaat, di sepanjang sejarah kehidupan kita, kapan dan di mana saja bapak ibu, kita akan selalu bertemu dengan orang-orang yang suka iri hati, yang suka cemburu, yang suka tidak mau orang lain lebih dari dia, yang tidak suka kebaikan orang lain, penuh tipu muslihat, bicara bohong, dan suka merencanakan kejahatan kepada orang lain. Bahkan kepada satu kelompok, satu jemaat, satu komunitas, satu bangsa. Ini yang dikisahkan dalam kisah ini ibu bapak. Sebab hidup orang-orang Yahudi yang ada tinggal dalam kerajaan Persia itu terancam musnah hanya oleh karena satu orang, Haman,
Dia pembesar kerajaan Persia. Dan apa yang dia lakukan? Sebagai pembesar dia rasa bahwa dia punya kuasa dan kewenangan yang hampir sama dengan raja. Dan karena itu dengan tipu muslihat dan siasatnya dia berbohong kepada raja bahwa sesungguhnya orang-orang Yahudi yang tinggal di wilayah kekuasaan Raja Persia ini tidak mau tunduk menyembah dia. Dan bahkan mereka merencanakan untuk memberontak. Itulah sebabnya kenapa raja menyetujui rencana Haman untuk membinasakan seluruh bangsa Yahudi yang berada di ibu kota Susan pada waktu itu ibu kota kerajaan Media Persia, maupun di seluruh wilayah kekuasaan Persia. Fakta ini memang selalu nampak di mana-mana ibu bapak dalam hidup rumah tangga saja, di lingkup pelayanan, di lingkup kerja, selalu kita ketemu orang-orang yang seperti ini, yang suka iri hati, bicara bohong, cari muka untuk pimpinan dan merendahkan rekan kerja yang lain, cari siasat dan rencana untuk kasih jatuh. Di musim-musim politik itu biasa banyak. Dan kita dapati fakta itu terus menerus. Tidak beda dengan sejarah kehidupan orang-orang Yahudi. Yang kedua, dalam situasi-situasi yang sulit ibu bapak kita lihat, Tuhan Allah bisa menggunakan berbagai cara, termasuk memilih orang-orang tertentu untuk melaksanakan kebaikan demi kehidupan tetap terjaga. Dan ini yang selalu dilakukan oleh Tuhan Sutradara Agung dalam kehidupan kita. Tidak pernah Tuhan menghendaki kehidupan kita binasa. Tidak pernah Tuhan menghendaki kita hancur. Itulah sebabnya kita bisa melewati masa-masa susah, bahkan pandemi COVID yang berat itu pun kita masih terluputkan karena pertolongan Tuhan. Nah, Esther dan Mordekai dipakai Tuhan untuk maksud itu ibu bapak. Sejak kecil Esther dipelihara oleh Mordekai oleh karena orang tuanya meninggal. Dan Mordekai yang memelihara, mengangkat Esther. Mereka sudah seperti orang tua anak atau katakanlah paman dan ponaan, sudah seperti itu. Kedua figur ini mendorong seluruh umat Israel untuk berdoa dan berpuasa, mendukung upaya-upaya yang dilakukan demi menyelamatkan hidup mereka sebagai satu bangsa. Dan atas rencana-rencana kebaikan, kita lihat Tuhan bertindak menyelamatkan umatnya dari ancaman kebinasaan yang hendak dilakukan oleh Haman itu. Walaupun memang ibu bapak dalam bacaan ini dibilang Mordekai sempat menghadapi ancaman kematian di tiang gantungan yang sudah disiapkan oleh Haman. Tapi sekali lagi Tuhan Allah bertindak dengan caranya bagi orang-orang seperti Mordekai yang terus berjalan dalam jalan kebenaran dan kejujuran dan kebaikan. Dari mana kita tahu itu ibu bapak saudara jemaat? Ternyata ada catatan sejarah milik kerajaan yang menjadi dokumentasi tertulis akan fakta kebaikan hidup Mordekai. Itulah sebabnya mengapa tema kita bilang dokumen sejarah menyelamatkan hidup. Jemaat yang beta kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga dari teks ini kita dapati bahwa kehidupan kita manusia kadangkala bisa terselamatkan bukan hanya karena ada manusia lain sesama yang jadi saksi hidup, jadi pelaku-pelaku sejarah, memberi kesaksian nyata tentang hidup kita.
Tetapi bahwa apa yang terjadi dalam sejarah yang dicatat dalam sebuah dokumen tertulis juga bisa menyelamatkan hidup seseorang atau suatu bangsa. Dan perikop kita ini mengatakan hal itu. Pada malam di mana Raja Ahasiweros tidak bisa tidur karena gelisah, dia menyuruh mengambil buku catatan sejarah kerajaan untuk dibaca. Disitulah dia menemukan catatan bahwa Mordekai pernah melakukan kebaikan untuk kerajaannya di masa pemerintahannya dengan melaporkan rencana pembunuhan 2 orang, Bigtan dan Teres, yang adalah pengawal raja. Karena itu raja terkejut. Ternyata ada orang-orang baik yang masih menopang pemerintahannya. Sementara orang yang dipercayainya, pembesar itu justru mau mengkhianati pemerintahannya. Karena itulah kita lihat ibu bapak saudara-saudara, raja bertanya, kira-kira hadiah apa yang bisa diberikan untuk orang yang berjasa bagi pemerintah? Zaman dulu memang begitu. Kalau orang berjasa untuk satu kerajaan diberikanlah hadiah. Nah, mungkin juga seperti kita sekarang, orang-orang yang berprestasi dan berjasa diberi penghargaan dan sebagainya. Karena itulah Haman mengatakan kepada orang yang berjasa itu, silakan raja mengenakan pakaian kebesaran raja dan menaikkan orang itu ke atas kuda milik raja, lalu dibawa arak-arakan ke seluruh wilayah supaya masyarakat tahu dan kenal. Ini orang-orang pelaku sejarah kebaikan yang menyelamatkan kehidupan media Persia. Ibu bapak saudara yang beta kasihi, Haman harus melakukan apa yang diperintahkan. Dia mengusulkan begitu dan dalam hati dia berpikir itu untuk dia. Tapi ternyata bukan. Tuhan memerintahkan, rajanya memerintahkan supaya itu yang dilakukan kepada Mordekai. Dan tadi kita baca ibu bapak, Mordekai diberi penghargaan dan dihormati. Sebaliknya Haman pulang dengan perasaan stres dan kecewa berat dan sedih hati. Lalu berbagilah kesedihan dengan istri dan teman-teman. Kalau kita bisa lihat pada apa yang terjadi dalam kehidupan Haman ini ibu bapak, sebenarnya bisa cocok dengan pepatah lama yang masih relevan menurut saya. Sering kita dengar pepatah bilang begini, siapa menabur angin dia akan menuai badai. Ya. Dan ini kenyataan hidup yang tidak terbantahkan. Kalau suka bikin tidak baik untuk orang, Tuhan dengan caranya bisa pakai untuk pulihkan keadaan dan memberi hormat untuk orang yang kita bikin jahat untuk mereka. Tapi Tuhan bisa mendatangkan hukuman dan peringatan kepada kita yang berjalan di jalan-jalan kejahatan dan ketidakbenaran. Siapa yang suka menabur angin, dia akan menuai badai. Pembalasan itu jauh lebih kejam dari perbuatan. Dan itu pepatah-pepatah lokal yang relevan dengan kita punya hidup, yang mau mengingatkan kita tidak boleh melakukan hal yang jahat untuk orang, apalagi dia tidak melakukan yang salah kepada kita. Karena pasti yang akan kita dapat itu jauh lebih besar dari yang kita lakukan. Dan ini yang diperingatkan melalui kisah di kitab Ester. Ibu bapak, saudara yang beta kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan ini sungguh berharga bagi kita semua. Sebab kita masih hidup dalam rentang waktu sejarah yang akan kita hidupi dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Kita juga sudah hendak mengakhiri bulan September, masuk di bulan Oktober. Mempersiapkan diri untuk menikmati perjamuan kudus Oikumene minggu depan, tanggal 6 Oktober.
Perjamuan kudus oikumene Ibu Bapak, ini juga adalah hasil keputusan dari dokumen sejarah gereja-gereja di seluruh dunia yang masih dipegang sampai hari ini. Sebab gereja-gereja memikirkan kira-kira ada satu hal apa yang bisa mengikatkan seluruh gereja di dunia ini agar kita merasa saling terhubung satu dengan yang lain. Lalu disepakatilah dalam sidang gereja perjamuan kudus oikumene setiap bulan Oktober. Itulah cara kita untuk menjaga relasi dan mengingatkan kita bahwa sebagai gereja di seluruh dunia kita adalah satu tubuh Kristus. Kita bersaudara dalam Tuhan. Meski kita dari berbagai denominasi dan latar belakang gereja, Tuhan Yesus kepala gereja dan kita ini tangan kaki mata adalah gereja-gereja yang bertumpu pada Tuhan sebagai kepala. Jadi kita semua sama. Kalau begitu kehidupan bersaudara dalam Tuhan harus ditandai dengan apa Ibu Bapak? Firman Tuhan mengarahkan. Kalau bilang beta bersaudara dan hidup sebagai keluarga satu dalam Tuhan, sebenarnya tidak boleh ada itu sikap iri hati, benci, dendam, cemburu, tidak suka lihat orang punya baik, tipu muslihat kiri kanan untuk cari muka, cari kedudukan, kita buat orang lain susah, merancangkan kejahatan satu dengan yang lain. Itu bukan sikap hidup orang bersaudara. Bukan hanya terhadap saudara kita diingatkan itu Ibu Bapak, tapi kepada sesama yang lain yang berbeda pun sebagai sesama manusia, hal yang sama juga kita tidak boleh melakukannya. Kepada kita diingatkan justru kita harus mewariskan yang baik, tindakan-tindakan kebaikan yang menjadi kesaksian dan catatan-catatan sejarah hidup yang berguna untuk anak cucu generasi ke depan. Seperti sejarah kehidupan Mordekai ini yang tercatat dalam dokumen sejarah. Tapi sebenarnya dari kisah ini mau mengingatkan Ibu Bapak, Saudara dan beta bahwa Tuhan yang kita imani itu hidup. Dan dia lebih besar dari semua kondisi yang kita warisi apapun itu. Termasuk mungkin kondisi-kondisi buruk yang kita warisi. Termasuk warisan-warisan yang negatif. Ya. Tapi Mordekai, Esta dan orang-orang Yahudi tidak menyerah. Mereka berjuang untuk membebaskan diri dari ancaman kematian sebagai sebuah bangsa. Pesan pertama untuk kita ini. Kalau Tuhan memberi perkenaan dan rahmat kita hidup dalam sejarah kehidupan ini Ibu Bapak. Lalu kita tidak pernah menyerah pada penjara nasib dan kegagalan hidup kita di masa lampau. Pada warisan-warisan masa lalu yang membebani dan menghambat. Kehidupan kita masih bisa maju dan berubah. Jadi tidak boleh stagnan tinggal terbeban dengan masa lalu yang buruk. Dengan warisan-warisan yang tidak bisa membuat kita maju. Harus berubah. Saya suka nonton acara televisi Kick Andy. Yang Andi Noya ini Ibu Bapak sebagai hostnya itu. Sebab dalam acara itu ditampilkan banyak kisah inspirasi tentang orang-orang yang kebetulan mewarisi hal-hal yang kurang menguntungkan dalam hidupnya. Seperti misalnya ada yang terlahir cacat, ada yang sejak kecil jadi yatim piatu, dibuang di tong-tong sampah, ada yang dibuang oleh keluarga sendiri di tempat-tempat, ya orang bilang apa penampungan atau titipan saja. Mewarisi kemiskinan orang tua sudah sejak kecil hidup setengah mati. Tapi orang-orang ini tidak menyerah. Orang-orang ini tidak meratapi keadaannya. Mereka tidak mengasihani diri. Justru sebaliknya dengan rahmat Tuhan mereka dikisahkan terus berjuang dan bekerja keras, bangkit dan berusaha. Dan pada akhirnya apa Ibu Bapak? Bisa meraih prestasi hebat di sekolah.
Di lingkungan kerja bisa dapat kedudukan dan jabatan. Jadi orang-orang dengan profesi bagus bisa juga beruntung dalam usaha dan sebagainya, sehingga hidup mereka akhirnya menjadi manfaat, membawa berkat bagi banyak orang, untuk sesama, untuk keluarganya, untuk orang banyak. Hidup mereka jadi mulia. Mengapa kita tidak bisa, Ibu Bapak? Kita bisa. Sebab kita pun kalau mau bilang dengan jujur, kita ini kalau sekarang bisa jadi orang-orang hebat, barangkali dulu kita juga lahir dari orang-orang keluarga miskin, broken home. Cuma hanya saja kita tidak mengekspos, kita punya kenyataan-kenyataan sejarah hidup, pengalaman. Kita dari latar belakang yang buruk, tapi Tuhan pakai jadi pelayan-pelayan yang berkualitas dalam gereja. Misalnya seperti itu. Kita dulu mungkin seorang yang ya katakanlah bandar narkoba, tapi kita bisa mengubah hidup untuk menginspirasi banyak orang. Jadi berkat, jalan ke sana kemari dan memotivasi. Itu sebenarnya dokumen sejarah hidup yang pantas diwariskan, bukan yang jahat. Pesan kedua dari teks ini, Ibu Bapak. Dalam kehidupan keluarga, jemaat, gereja, dan bangsa, sebenarnya kita diingatkan untuk jaga itu dokumen-dokumen penting dalam hidup. Apa itu? Dokumen penting itu banyak. Surat-surat yang penting dalam kehidupan keluarga rumah tangga, jaga akte-akte nikah, surat-surat gerejawi. Jangan karena bakalai suami istri, robek surat-surat nikah dan sebagainya. Itu pasti segera pergi di pengadilan. Ya. Sertifikat tanah-tanah, ijazah-ijazah, dokumen-dokumen berharga, arsip-arsip penting, semua harus disimpan, didokumentasikan dengan baik. Sebab apa, Ibu Bapak? Waktu terus berputar, sejarah terus berganti. Kalau hal-hal yang penting ini hilang, lalu generasi anak cucu kita ini mereka bisa belajar apa? Dari kenyataan-kenyataan hidup di masa lampau. Bisa jadi suatu waktu anak-anak kita disusahkan karena tidak ada arsip-arsip penting yang menopang mereka punya hidup ini. Tidak ada bukti atau dokumentasi tertulis manakala orang datang menggugat tanah-tanah rumah misalnya. Jemaat atau gereja bahkan pemerintah juga bisa disusahkan karena tidak ada bukti dokumentasi penting dalam pengarsipan, sistem pengarsipan. Dokumen gereja kita, PIPRIP yang disusun 10 tahun, itu dokumen gereja yang penting. Dokumen Rensra di jemaat-jemaat yang disusun 5 tahun, itu penting bagi jemaat. Yang mesti dijaga meski berganti periodisasi kepemimpinan, periodisasi majelis jemaat. Ini yang jadi dokumen untuk bahan pembelajaran bagi yang baru, mengembangkan jemaat ke depan. Sehingga tidak hanya terputar dan berulang-ulang dengan program-program yang sebenarnya sudah dilakukan 10 tahun lalu. Karena tidak ada catatan sejarah. Tidak ada dokumentasi dan arsip tertulis. Banyak kali Ibu Bapak, entah karena rusak atau hilang, tapi kadangkala juga sengaja dirusakkan dan dihilangkan dokumen-dokumen itu. Perilaku ini tidak membawa keuntungan sebenarnya. Kalau Ibu Bapak mengikuti salah satu acara Dr. Gita Wirjawan, nanti Ibu Bapak bisa cari di internet. Ada satu podcast yang dibuat itu, sistem pengarsipan nasional yang terbakar. Beliau mengatakan kalau semua yang berkaitan dengan arsip selalu dibakar sejarah. Ya, apa yang mau diwariskan untuk generasi ke depan? Apa yang mau? Lalu generasi yang baru ini masihkah mau membaca dokumen-dokumen itu supaya tahu? Kadangkala tidak baca dan tidak tahu apa yang sudah terjadi di masa lalu. Padahal ada hal-hal penting yang bisa kita ambil dari situ. Nah, karena itu Ibu Bapak Saudara jemaat yang beta kasihi, firman Tuhan ini kasih ingat ke orang semua bahwa kita perlu bersikap bijak sebagai para pelaku sejarah.
dan menciptakan sejarah sehingga kita bisa dipercayai dan kita bisa juga membebaskan diri dari masalah-masalah yang melilit di masa yang akan datang. Tapi yang paling penting dalam hidup dan perjuangan kita di sepanjang sejarah kehidupan ini, jangan lupa sejarah hidup yang kita catat dan torehkan itu berada dalam pandangan sutradara agung yang melihat dan merenda kehidupan dan sejarah hidup kita. Jadi kalau kita selalu buat sejarah yang tidak baik, sutradara itu bisa membalikan. Tuhan sutradara agung itu bisa membalikan yang buruk itu menjadi kebaikan. Asal kita tetap berjalan di jalan-jalan kebaikan, kebenaran dan kejujuran. Terhadap rencana kejahatan dan rencana-rencana yang busuk dari orang lain tidak bisa akan kena. Asal kita ada dalam prinsip itu. Sebab kita tahu hidup ini ada diatur oleh Tuhan. Mau sembunyi bagaimanapun, mata Tuhan melihat setiap catatan sejarah kehidupan kita. Jadi mari Ibu Bapak, beta tutup khotbah ini dengan selalu mengingatkan, wariskanlah kebaikan dalam hidup kita. Itu dokumen hidup yang anak-anak nanti akan lihat, orang tua wariskan. Itu dokumen hidup yang nanti akan diwariskan kepada para pelayan yang baru menggantikan yang sudah mau selesai priorisasi. Itu juga akan jadi dokumen hidup bagi keberlangsungan kota dan daerah kita yang juga akan ada di proses suksesi kepemimpinan di bulan-bulan November ini. Sebab itu mari selalu torehkan sejarah kebaikan yang berharga untuk anak cucu kita ke depan. Agar supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bukan yang lain alasannya. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan semua orang tahu Tuhan itu sutradara yang sungguh-sungguh ulung mengatur dan mengendalikan seluruh hidup kita pada jalan-jalan kebaikan sesuai kehendak. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua jemaat. Amin. Mari jemaat silakan berdiri, kita akan mengaku iman. Bersama semua orang percaya di sepanjang sejarah dunia ini, mari kita
mengucapkan pengakuan iman rasuli, kita berkata begini: Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita dengarkan persembahan pujian solois dari saudara Leo Siahaan. Silakan. Kasih Tuhan, Shalom. Satu lagu pujian karya dari Nyong Tersnan yang dibawakan oleh almarhum John Tanamal yang berjudul Tiada Yang Mustahil. Semoga lagu ini menjadi berkat dan hormat untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Ajarilah aku Tuhan melakukan firman-Mu dan lengkapilah aku Tuhan dengan roh dan
tanganmu, hidup dan matiku, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau berserah dalam tanganmu, oh Tuhan. Firman-Mu, Firman-Mu itu pelita bagiku, Firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau ada di dalam tanganmu, hidup dan matiku. Aku mau ada di dalam tanganmu, hidup dan matiku. Jemaat, tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur. Sambil persembahan diberikan, jemaat menyanyikan nyanyian GPM nomor 269 dan 166 ayat 1 dan seterusnya. Bersukacitalah di dalam hidupmu, bersukacitalah, itulah obat bagimu. Bersukacitalah dalam Tuhan Yesus, hidupmu pasti bahagia dan sukacita selamanya. Hidupmu pasti bahagia dan sukacita selamanya. Tetaplah berdoa di dalam hidupmu, tetaplah berdoa, itulah nafas hidupmu. Tetaplah berdoa dalam Tuhan Yesus, hidupmu pasti bahagia dan sukacita selamanya. Hidupmu pasti bahagia
perluasan pekerjaan di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, korban yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat disilakan duduk. Vokal Group The Caleb Project, silakan untuk bagi dan pujian. Selamat hari Minggu jemaat Shalom. Ya, Katong dari The Caleb Project akan membawakan sebuah pujian dan semoga pujian ini dapat memberkati saudara semua. Thank you. Semua harta di dalam dunia, semua tata yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menjortaiku. Tak terlukiskan semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku. Sampai namamu ditinggikan
Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Ibu Bapak, saudara yang anggota jemaat yang rindu untuk memuliakan Tuhan dalam perjamuan asa yang kudus pada hari Minggu depan 6 Oktober 2024, saya persilakan berdiri untuk menjawab bersama-sama di hadapan hadirat Tuhan keempat soal perharian ini. Pertama, adakah saudara-saudari percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah semuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? Yang kedua, adakah dengan segenap hati saudara-saudara percaya bahwa justru oleh karena dosa maka kita patut dimusnahkan oleh Allah, dan sebab itu kita harus menyesali akan diri-diri kita? 3. Adakah saudara-saudari mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak berhingga, sudahlah Ia mengaruniakan kita anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang dengan rela telah memecahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita. Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? 4. Adakah saudara-saudari berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman untuk menyerahkan hidup dipengaruhi oleh Roh Kudus agar bertambah-tambah di dalam kasih, iman dan pengharapan, serta hidup dalam persekutuan yang benar sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawabmu? Tuhan mendengarkan jawaban Ibu Bapak, saudara-saudari. Silakan duduk kembali. Mari kita tenang dan kita ada di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah di dalam Yesus Kristus yang sungguh mengasihi kami. Dalam kesadaran bahwa kehidupan yang kami nikmati hingga malam ini adalah bukti nyata betapa Tuhan mengasihi kami, maka kami datang mempersembahkan segala sesuatu yang menjadi alasan kami bersyukur kepada Tuhan. Teristimewa nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan pada raga kami, dan dengan itu kami memiliki kekuatan untuk bekerja dan beraktivitas sepekan bahkan sepanjang hari-hari hidup. Kami percaya bahwa Tuhan tahu setiap hati kami yang datang bersyukur dalam kebaktian ini. Oleh karena berbagai sebab dan alasan, melalui kenyataan di mana kami hidup dan memenuhi setiap peran serta tanggung jawab kami di tempat-tempat kami bekerja, di dalam panggilan pelayanan, tapi juga dalam kehidupan berumah tangga, kehidupan bersama dengan orang lain sebagai sesama. Kami sungguh menikmati berkat-berkat Tuhan selama sepekan, bahkan sebulan yang hendak kami lalui. Kami di seluruh dunia ini, sesungguhnya perjamuan kudus mau menegaskan kepada kami bahwa kami adalah orang-orang yang telah mengecap kebaikan-Mu ya Tuhan, melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang sungguh hebat. Dan karena itu kami sadari hidup yang kami jalani ini terlampau mahal, sebab kami peroleh dari pengorbanan dan kasih Kristus. Kasih Kristus semata-mata yang menjadi dasar kami hidup, dan kami menikmati kehidupan karena pengorbanan-Mu. Itulah sebabnya ya Tuhan Allah, biarlah seluruh persembahan syukur yang telah kami berikan, seutuhnya hidup yang kami pertaruhkan dalam segala keberadaan dan eksistensi kami, dalam segala latar belakang dan kedudukan kami, terus kami mau persembahkan kepadamu. Kami akan mewujud nyatakannya di usbu yang baru ini melalui cara-cara kami bekerja dengan rajin dan disiplin, jujur dan setia, melalui cara-cara kami melayani dengan takut Tuhan, juga dengan setia, melalui cara-cara kami
meniti pendidikan dan masa depan dalam dasar takut kepadamu. Melalui cara-cara kami bekerja atas dasar kebenaran dan kejujuran, sehingga berkat yang kami bawa pulang adalah hasil peluh dan keringat yang sungguh-sungguh benar. Demikianlah dalam segala hal ya Tuhan, kami mau bersandar kepadamu. Sebab dengan bersandar dan takut kepadamu, kami pasti akan terhindar dari perilaku-perilaku hidup yang ceroboh, yang jahat, yang menyakiti diri kami sendiri atau orang lain, sesama kami. Tindakan-tindakan yang sesungguhnya tidak pro terhadap kebaikan bersama atau juga alam dan lingkungan kami. Kami minta kehadiran kami kiranya berdampak baik dalam segala hal yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan dan menyatakannya dengan kerja-kerja berkualitas. Sebab itu kami akan merasa aman karena hidup kami tertuntun dan terpelihara oleh Bapa. Kami minta hindarkan dari sakit dan ancaman bahaya yang bisa mengancam keselamatan kami. Dan semua yang akan kami karyakan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kepada kami semua sebagai para pelayan dengan semua agenda pelayanan yang akan dilakukan di bulan ini, baik yang ada di jemaat-jemaat dalam klasis Kota Ambon, kami yang bekerja di kantor klasis, kami yang bekerja di kantor sinode, semua yang bekerja sebagai para pelayanmu di 773 jemaat, 34 klasis di Maluku Utara. Kasih sayangmu menaungi langkah-langkah kami dalam keutuhan sebagai satu tubuh Kristus. Meski ada banyak masalah dan tantangan menggerogoti hidup dan persoalan serta masalah-masalah umat ini, jemaat semakin kompleks. Beri ketabahan dan kesabaran kepada kami semua sebagai para pelayanmu. Tuhan menguatkan dan memampukan kami sebagai para pendeta, penatua, diaken, badan-badan pembantu pelayanan di semua jemaat, agar kami terus menampakkan hidup yang solid, yang terus bekerja sama, saling menopang satu dengan yang lain. Demikian pun kami meyakini Tuhan memberkati jemaat kami di tiap pribadi, keluarga, rumah tangga pada masing-masing jemaat. Dengan aktivitas kerja mereka, Tuhan menggerakkan mereka, menghibur, mengobarkan semangat mereka untuk terus menopang pekerjaan pelayanan di masing-masing jemaat dan seutuhnya gereja ini. Kami mempertaruhkan seluruh agenda pelayanan gereja ini kepada Tuhan, secara khusus untuk proses pemilihan Yaken dan Penatua periode 2025-2030 pada tanggal 4 dan 5 November nanti. Karya kasih-Mu berkuasa dan menolong kami menyatakan pilihan-pilihan kami atas para pelayan Tuhan yang harus bekerja untuk menindaklanjuti pekerjaan yang milik Tuhan ini, bukan milik kami. Itulah sebabnya kami harus memilih dalam dasar takut kepada Tuhan, benar-benar orang-orang yang hendak terpilih sebagai hamba dan para pelayan-Mu bisa menyerahkan hati dan hidupnya untuk bekerja. Kami percaya mereka telah menyerahkan hati dan hidup dan ditopang oleh keluarga-keluarga mereka. Maka biarlah keputusan akhir untuk terpilih mereka atau tidak, kami serahkan untuk Tuhan yang mengetahui dan jauh lebih tahu apa yang baik bagi hidup para pelayan-Mu. Kami mempertaruhkan agenda gereja untuk pelaksanaan MPP Angkatan Muda yang berlangsung 13 Oktober bulan depan ini di Jemaat Karlut Warasiwa Klasis Seram Utara Barat. Demikian pun pelaksanaan sidang MPL tanggal 20 Oktober di Jemaat Ora Klasis Seram Utara Barat. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati ya Tuhan, agar semua yang dilakukan ini benar-benar berkenan kepada Tuhan. Topang panitia dan tuan rumah, jemaat-jemaat pelaksana, agenda gerejawi, segala apa yang mereka mau upayakan dan karyakan bagi kebaikan banyak orang. Dan secara bersama kami turut mendoakan proses pemilihan untuk wali kota, gubernur dan wakil gubernur. Tuhan Yesus, Engkaulah Allah yang menguasai sejarah politik dan semua kehidupan sejarah bangsa-bangsa bahkan daerah kami di Provinsi Maluku dan Kota Ambon. Siapapun hamba-Mu, hamba-hamba yang telah mencalonkan diri untuk melihat kehidupan banyak orang ini,
Tuhan tahu dan selidiki hati dan motivasi mereka. Kami yakin atas dasar takut Tuhan, pilihan tepat Bapa akan berikan menjadi jawaban pada setiap gumulan doa-doa kami. Kami tidak meminta yang lain, ya Allah. Kiranya hamba-hamba terpilih-Mu nanti adalah yang benar-benar hidup takut Tuhan dan mendapatkan jabatan ini dengan dasar kebenaran dan kejujuran. Seringkali kami menjadi khawatir dan pesimis dengan kenyataan-kenyataan politik yang tidak lagi di atas kebenaran kejujuran, sebab praktek money politik dan segala suap menyuap menjadi nyata pada hal-hal yang kami lihat di jemaat dan masyarakat. Tuhan Allah, kami berdoa kiranya Tuhan mengendalikan semuanya. Kami merindukan ada kebaikan, kemajuan, perubahan. Maka biarlah itu terjawab untuk semua yang Bapa kehendaki sebagai hamba-hamba yang berkewenangan untuk mengadakannya pada waktu suksesi nanti. Tuhan, kami datang kepadamu. Terbuka seluruh kehidupan kami, hidup kami pribadi, rumah tangga, keluarga. Semua kami dengan keberadaan. Mungkin sebagai janda, duda, anak yatim, piatu, orang-orang lemah, yang kaum difabel, saudara, karena satu dan lain hal ditahan di lapas dan di rutan. Semua kami dari berbagai latar belakang dan kedudukan. Kami duduk setara di hadapan Tuhan yang mengasihi kami dan yang tahu apa yang baik untuk jalan-jalan hidup kami ke depan. Karena itu dengan tidak pernah meragukan kuasa-Mu, kami menyerahkan hidup ini seutuhnya. Mari Bapa penguasa penuntun kami yang Tuhan kehendaki, dokumen sejarah hidup kami, jemaat, gereja ini, masyarakat bangsa, semata-mata dokumen sejarah yang menyelamatkan kehidupan. Sebab yang kami lakukan dan karyakan adalah kebaikan. Terima kasih Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin. Silakan berdiri Bu Bapak. Jemaat yang diberkati Tuhan, jika kebaktian ini menjadi berarti bagimu, tanam
Tanamkanlah itu di dalam hatimu menjadi kebaktian yang sejati, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Untuk tugas nyatakan yang benar dan baik itulah, mari terima berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus oleh tuntunan Roh Kudus menyertai kamu dalam kebenaran dan kasih. Amin, amin, Kebaktian kita boleh selesai, jemaat. Selamat malam, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita di usbu yang baru sampai kita berjumpa lain kesempatan.